pusing. Yang atas korupsi triliunan, yang bawah korupsinya miliaran, 15 miliar. Yang paling bikin gedek, bayangin tuh, kura-kura bikin kardus dalam pakai bambu, 15 miliar, cuy. Gila. Dan ini kena air hujan, ditaruh pinggir pantai. Orang gila juga tahu bakal rusak. Ya korupsi nggak nanggung-nanggung, di vulgar lebih tepatnya kan. Dulu tuh ada banyak kejadian-kejadian kayak gini. Nah, dulu. kita baca dulu nih, viral proyek Tugu Kura-Kura diduga senilai 15 miliar rusak baru dibangun bahan, diduga pakai kardus. Di daerah ini, di ruang terbuka hijau atau alun-alun Godo Bangkong, Sukabumi. Tuh. Pak Deddy Mulyadi, saatnya Anda muncul. Saatnya Anda konten ke sana. Ya, benar. Cek tuh, itu Tugu Kura-Kura apa triplek doang apa gimana? Karena dulu tuh ada, Mas, ada kejadian dulu kalau nggak salah lupa di daerah mana, Kendari apa di mana. Itu yang tahu nggak? Yang ada gapura di jembatan. Terus tiba-tiba kena air hujan aja. Oh iya. Ya, itu ada gapura gede, taunya dari itu doang triplek. Iya. Dalamnya kosong gitu kan. Kosong. Dan itu anggarannya hampir segini juga, 10 miliar apa 15 miliar gitu. Sama-sama. Anggarannya segini pengadaan. Kenapa sih kok banyak orang korupsi gede-gedean gini? Apa karena biaya politik mahal? Oh iya kali. Bisa jadi ya. Bisa jadi loh. Karena gini loh, ongkos politik yang mahal itu kan pasti kan orang kan jadi minjem sana sini gitu loh. Betul. Nyari donor, nyari support, dan nggak mungkin gratisan tuh kan. Dan itu kan pasti kan ada something di belakang itu gitu loh, dan udah pastilah ini mah nyari duit buat gini-ginian lagi gitu loh. Tapi serela itu kalau lo ngebangun fasilitas umum gitu loh, atau modelnya adalah ini kan proyek umum ya, untuk dinikmati masyarakat, tapi lu bangunnya dengan yang masyarakat aja tahu ini tuh nggak segini gitu loh, nggak harusnya begini gitu loh. Kalau misalnya dibangun kena hujan aja bolong, aneh banget. Iya, terus korupsinya tuh vulgar itu hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Dan terbuka gitu loh. Terbuka, orang bisa lihat. Terbuka, vulgar. Kalau kita lelang atau itu kan ditulis kan, pembangunan ini kan biasanya ada pelangnya itu kan. Tender mulai angkanya sekian 15 miliar. Orang lihat gitu kan. Cuma dibangun gitu. Dan percayalah, saya meyakini itu cuma perbuatan. Mau kontrakan pinggir sungai juga bagusnya kontrakan pinggir sungai. Iya. Dan perbuatan korupsi itu bisa dipidana walaupun maksimal itu 15 tahun yang lalu misalnya nih orang korupsi itu bisa diungkit, sekarang bisa dilaporin. Iya. Undang-undang kita itu sampai segitunya. Iya. Mungkin 5 tahun 10 tahun aman, bisa jadi 15 tahun bisa diungkit atau bisa masuk ke ranah publik, dan itu bisa dijerat pidana. Karena pidana kita masih 15 tahun, kalau sampai ke hukuman mati itu 20 tahun nggak salah itu. Nggak, tapi nggak bangun tugu 15 miliar dengan ada jogging tracknya tuh, ada jogging track tapi udah rusak. Tapi kayak sih di dekat laut kan. Iya, tapi dengan maksudnya berani gitu loh. Ada orang. Ya minimal di semen kayak. Iya loh. Apa kayak gitu loh, maksudnya bangun tuh jangan kelihatan banget bohongnya gitu loh. Kalau nggak gitu loh tinggal beli karikatur kura-kura kayak. Kan tinggal dibikin rangka kura-kura terus lo semen gitu, tebel-tebelin aja supaya nggak biar awet gitu loh. Biarin bahannya jelek, keras gitu. Cuman ini malu banget kelihatannya gitu loh. Apaan sih? Bisa jadi ini disengaja sih. Iya. Mungkin sama kontraktornya, aku dibaginya dikit, aku bikin cepet rusak biar orang tahu. Kan ya kena semuanya nih gitu. Rata-rata orang korupsi kebongkar tuh karena itu hukum alam itu baginya nggak rata. Bener. Kalau bagi rata nggak mungkin kebongkar. Tapi masalah ketangkep itu ya karena itu. Tapi masalah ancamannya kan cuma di situ. Lo kebagian dikit atau lo kebagian banyak juga, tapi nextnya lo nggak dapat lagi. Iya. Ancamannya selalu di situ bagi yang punya dana gitu. Buat dari yang tapi punya jarang lah orang korupsi itu mau dibagi rata. Pasti ada yang mau nonjol. Iya. Dan ketika orang ada yang mau nonjol, yang dapat dikit, kirim surat kaleng tuh biasanya. Iya. Kirim surat kaleng ke KPK sering banyak kayak gitu kan. Kirim surat kaleng, ya karena pembagiannya nggak rata.
Surat kaleng tapi dokumennya lengkap tuh biasanya. Lengkap, tuh. Biasanya dokumennya lengkap tuh. Flash disknya. Flash disknya. Terus nilai belanja itu biasanya lengkap tuh katanya tuh. Wah gila. Tapi menurut lu ya sebenarnya tuh emang mesti dipantau kali ya kita tuh apa transparan perlu nggak sih Mas? Proyek apa aja yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Ya harusnya itu setiap pembangunan daerah itu ada pelangnya tetap di situ dipajang itu. Pembangunan alun-alun ini menghabiskan anggaran 15 miliar. Rakyat tahu alun-alun 15 miliar. Jadi kita tahu kan masuk akal atau enggaknya kan. Tetap ditulis gede dulu. Kalau perlu tuh kayak semacam anggaran belanjanya apa aja gitu loh. Itu kayaknya kita harus tahu tuh. Karena keterbukaan publik kan. Karena yang kita kan taunya setelah ternyata ini rusak mulu, ternyata anggaran 15 miliar. Itu kan justru malah jadi bikin marah. Masyarakat harusnya gitu. Itu sih cuma saran sih sama pemerintah setiap ada anggaran daerah untuk pembangunan apa, bikinlah media sosial, posting itu Kabupaten Sukabumi mau bikin ini anggaran sekian, di post saja rakyat bisa mantau di situ tuh. Before afternya ada, ada. Jadi nggak sembunyi. Kalau sembunyi potensi korupsi kan gitu. Malu banget jebol bro, kena air laut. Jadi korupsi Indonesia dari 1 kuadriliun sampai 15 miliar vulgar. Dan itu dilakukan di zaman periode rezim dulu. Kalau rezim sekarang masih belum ada. Rezim yang sekarang tuh enak Mas. Dia tuh tinggal ngebuka-bukain doang. Saya meyakini yang tadi pernah saya podcast di sini ngobrol sama Mas Ilham. Saya meyakini Pak Prabowo sebelumnya itu nanam orang-orang di semua kementerian. Iya, karena waktu itu kita bahas soal itu. Pasti saya meyakini naruh di kementerian ini untuk cari informasi. Nah, sekarang waktunya Pak Prabowo menjabat, dibongkar semua tuh. Pak, ini ada ini. Tinggal turunin tim, bongkar. Jadi ini semua korupsi kebongkar. Saya meyakini kontribusi Pak Presiden Prabowo menurunkan tim yang tidak diketahui oleh semua lembaga penegakan hukum, yaitu hak prioritas Presiden bebas untuk membongkar itu. Apalagi kalau biasanya dengan kasus-kasus yang berawal dari viral gini. Pas viral gini itu udah pasti potensi korupsi dan ini bukan penegak hukum biasanya yang tahu, tapi yang ada lah yang bermain soal ini, tinggal bunyi aja. Betul. Terus saya dapat bisikan dari teman, katanya habis ini ada lagi tuh. Tadi ada berpapat kasus korupsi yang triliun akan dibongkar oleh pemerintah lah. Kita belum kelar sama Pertamina Mas. Ada banyak pokoknya gitu. Kita belum kelar Pertamina, terus datang lagi kecil-kecil begini. Kecil kemarin setelah Pertamina ada lagi ASDP kan. Oh iya, itu juga udah mulai tuh. Miliaran. Hampir semua lembaga ya terjerat untuk korupsi. Sakit ya. Dah, itu dulu. Pak Prabowo tolong segera sahkan UU Pramusahan Aset atau statementnya Pak itu bagus tuh. Sebab Menkumhamnya Pak Prabowo lagi mengkaji untuk hukuman mati. Jangan nomon. Itu saya setuju. Ada korupsi di atas 5 miliar, 1 miliar, hukuman mati, selesai itu. Padahal sebenarnya kalau angka-angka itu angka kecil loh itu. Iya. Itu angka kecil loh buat koruptor. Ya, kan koruptor biar takut tuh baru kayak takut. Kalau dulu kan di bawah 1 miliar dibalikin aja. Ya, ada tuh dulu, sekarang jadi nggak enak ngomongnya. Udah lah, nggak usah lah. Gitu. Nantikan lagi di video-video selanjutnya di Rujak Politik Channel. Ciao.